إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumaat rahimakumullah, bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa sedaya upaya berusaha untuk imtithalu awamirillah, mengikuti serta mengerjakan apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan wajtinabu nawahihi, serta menjauhi dan tidak mengerjakan apa segala yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga bersama-sama perbaharui iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan memerintah kepada sahabat-sahabatnya, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kita? Rasulullah memberi jawaban yang ringkas dengan kalimat tauhid, perbaharuilah iman kita untuk senantiasa membaca kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah inilah kita dipermudah untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hajal nanti. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang husnul khatimah, dipermudah lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sidang jamaah Jumaat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin mengambil satu topik berkaitan pesan-pesan Allah kepada Luqman Al-Hakim. Pesan-pesan Allah kepada Luqman Hakim untuk disampaikan kepada anaknya, dan pesan-pesan Allah untuk disampaikan kepada semua manusia, termasuklah kita yang hadir di Masjid Al-Aziz yang berbahagia ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad atayna Luqman al-hikmah. Sungguh telah aku berikan, sungguh telah aku anugerahkan kepada Luqman al-Hakim sebuah hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah banyaknya ilmu, ketakwaan
yang diberikan kepada Luqman Al-Hakim, sehingga nama beliau tercatat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, yang insya-Allah akan kita terangkan sebentar nanti. Siapakah Luqman Al-Hakim ini? Banyak kita sudah dengar Luqman Al-Hakim. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Luqman Al-Hakim ini seorang nabi. Tetapi pendapat yang kedua, Luqman Al-Hakim bukan seorang nabi ataupun rasul. Orang yang biasa, keturunan Al-Habsyah, Al-Habsyi, atau yang lebih dikenal sekarang keturunan dari bangsa Ethiopia. Beliau, mohon maaf, berkulit hitam. Seorang hamba sahaya, budak, profesinya adalah sebagai tukang kayu, mengabdi kepada seorang raja. Tapi walaupun berketurunan dari Ethiopia, berkulit hitam, seorang budak hamba sahaya, karena ketekunannya, ketakwaan kepada Allah beribadah, maka Allah abadikan dalam surah Luqman, dan Allah berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Diberikan banyak kebijaksanaan kepada Luqman. Di antara kebijaksanaannya, sebuah kisah menceritakan Luqman diperintah oleh rajanya, ya Luqman, sembelihkan seekor kambing kepadaku. Keluarkan dua daging terbaik dari kambing tersebut. Luqman sebagai seorang hamba, dia segera menyembelih kambingnya dan dikeluarkan dua daging terbaik dari seekor kambing tersebut. Apa yang dikeluarkan? Qalbun, hatinya dan lidahnya. Raja sejenak diam dan memerintah kepada Luqman, sembelihkan untuk aku seekor kambing lagi. Keluarkan dan hidangkan kepadaku dua daging terburuk dari kambing itu. Luqman yang terkenal dengan bijak, sekali lagi dia mengeluarkan hati dan lidahnya. Maka raja tersebut tercengang dan heran. Ya Luqman, aku memerintah untuk menyembelih seekor kambing. Kau berikan aku kedua daging yang terbaik daripada hati dan lidahnya. Sebaliknya, aku minta dua daging terburuk, kamu berikan untuk aku hati dan lidahnya juga. Apa maksudnya ini, wahai Luqman? Luqman bercerita, wahai raja, sesungguhnya manusia akan sampai ke derajat yang paling tinggi jika hati dan lidahnya dijaga dengan baik, hatinya dijaga dari kesombongan, tawaddu' dan khusyuk kepada Allah. Sebaliknya, orang akan sampai ke derajat yang paling hina kalaulah hati dan lidahnya tidak dijaga, dan lidahnya selalu berfitnah, hatinya diisi dengan kesombongan. Inilah satu tamsil bahawa kita semua mesti jaga hati dan lidah kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesanan Allah kepada Luqman. Sebelum Allah memberi pesanan-pesanan yang banyak kepada Luqman, yang pertama sekali diingatkan kepada Luqman, ya Luqman, anishkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wahai Luqman, bersyukurlah kepada Allah. Janganlah kalian ingkar. Janganlah kamu Luqman ingkar. Janganlah kita ini ingkar. Inilah yang dimaksud la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah, berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah yang telah pun diberikan kepada kita, fa insyaallah dengan izinnya akan ditambah nikmat itu. Sebaliknya, jika kita kufur, maka nikmat itu akan dicabut dan akhirnya Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya, bagaimana
untuk menimbulkan rasa syukur itu di dalam keseharian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, dalam urusan dunia kita tidak boleh memandang ke atas, tapi pandanglah ke bawah. Mohon maaf hadirin sekalian, bagi yang gajinya tidak begitu banyak, jangan melihat gaji yang lebih tinggi. Bagi teman-teman yang hanya punya sepeda engkol, jangan melihat kepada teman-teman yang melihat punya mobil banyak atau rumah-rumah banyak, tetapi lihat ke bawah. Alhamdulillah bagi yang bekerja dapat bekerja. Alhamdulillah bagi yang mempunyai sepeda motor. Alhamdulillah kita dapat diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita masih digerakkan oleh Allah datang ke rumah Allah, salat Jumaat, dan alhamdulillah pada detik ini masih kita dikekalkan oleh Allah keimanan, keislaman kita. Itu yang terpenting di dalam kehidupan. Pesanan yang kedua, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Pesanan Luqman kepada anaknya, tentunya kepada anak-anak kita semua, jangan syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, jangan menyembah selain sesembahan daripada Allah, jangan menyembah ciptaan-ciptaan yang lain, tetapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar masalah syirik. Dosa besar orang yang syirik, dosa-dosa yang lain akan diampuni, tetapi syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain, tetapi syirik tidak dapat diampuni. Realitinya, alhamdulillah ikhwan muslimin muslimat, mayoritas Islam Indonesia sudah pun penuh, tetapi yang kita sangat sayangkan, masih banyak orang-orang yang menyembah Allah, solat 5 waktu, haji berulang kali, membayar zakat dengan tekun, tetapi masih banyak orang-orang yang ingin kaya, tetapi masih meminta bantuan jin atau syaitan laknatullah alaih. Maka ini satu bentuk kesyirikan. Maka mintalah jika ingin sukses, jika ingin kaya, jika ingin dekat dengan ke Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesanan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surah Al-Luqman. Ingat wahai para manusia, kita, anak-anak kita, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Berbaktilah kepada kedua orang tua, terutama kepada ibunda kita. Anak-anakku sekalian, atau yang lebih tua yang masih hidup ibunya, beliau mengandung wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah lagi lemah, menderita dengan penuh penderitaan. Oleh sebab itu, berbaktilah kepada ibunda kita selagi ibu itu masih ada. Sungguh besar pengorbanan ibunda, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, aku ingin berperang jihad fi sabilillah." Rasulullah menjawab, "Adakah ada ibumu?" "Ya Rasulullah, masih ada." Maka mengabdilah kepada ibumu, karena itu lebih besar pahalanya dari jihad fi sabilillah. Tetapi Allah juga singgunglah sekali lagi di sini, walaupun ibu atau kedua orang tua kita harus kita berbakti, akan tetapi kalaulah kedua orang tua kita, na'udzubillah min zalik, mengajak untuk syirik, fala tuti'huma, jangan kamu tunduk, wasahibhuma, akan tetapi pergaulilah mereka, dukunglah mereka dengan baik. Artinya, siapapun yang mengajak kesyirikan, mesti kita tidak boleh mengikutinya, walaupun seorang raja, walaupun kedua orang tua, tetapi tidak boleh kita benci kepadanya, karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesanan selanjutnya yang keempat, ya bunayya, kata Luqman Al-Hakim, adalah kita mesti berbuat baik
walaupun sebiji kecil daripada sebiji sawi, mesti kita berbuat baik walaupun sekecil biji sawi. Karena apa? Intaku misqala habbatin min khardalin. Kalaulah walaupun sebiji sawi itu kelak akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik akan diperlihatkan kepada kita, pekerjaan yang buruk pun Allah akan perlihatkan walaupun sekecil biji sawi. Pesanan seterusnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Luqman Al-Hakim untuk disampaikan kepada anaknya, ya bunayya aqimis salah, lakukan salat dan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lakukan amar ma'ruf nahi munkar, lakukan salat 5 waktu, wasbir ala ma asabak, serta kamu harus sabar atas segala musibah yang menimpa kepada kita. Salat, lagi-lagi salat selalu ditekankan di dalam Al-Quran. Aqimus salah wa atuz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah. Karena salat adalah merupakan tiang daripada agama. Dengan salat fa insyaallah tahsya 'anil fahsya'i wal munkar. Oleh sebab itu alhamdulillah kita di Masjid Al-Aziz ini sudah pun melaksanakan sebentar lagi salat Jumaat ini. Pesanan seterusnya daripada Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wala tusaqqir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau palingkan pipimu daripada manusia dan berjalanlah dengan jalan yang sederhana, yaitu kalian jangan sombong. Artinya apa? Jangan palingkan pipi kita kepada manusia. Jangan kamu berpaling dari manusia dengan berlagak sombong, karena sifat sombong itu tidak pantas dimiliki oleh manusia, hanya milik Allah Qadi Rabbul Jalil. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Pesanan seterusnya yang terakhir, waqsid fi mashyika, sederhanakan di dalam berjalan. Apa maksudnya? Mohon maaf hadirin sekalian, ada beberapa insan yang berjalan, dia meninggikan bahunya seolah-olah dialah yang paling hebat, berjalan berlagak sombong. Maka ini pun juga dilarang oleh Allah. Berjalanlah dengan sederhana, tunjukkan tawaduk kita kepada sesama dan tawaduk kita terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dilarang waghdud min sautika, rendahkan suaramu. Jangan bersuara dengan keras sehingga mengganggu orang ataupun membentak dan lain sebagainya. Inna ankaral aswat la sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Inilah satu perumpamaan, pesanan daripada Luqman Al-Hakim, pesanan Allah kepada Luqman Al-Hakim kepada anaknya, untuk kita ikuti yang baik sebagai kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pesanan ringkas ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.